Oke, selamat sore Sobat Guntur FM, bertemu kembali bersama saya Tami Krisna. Dan sekarang, seperti yang sudah dikatakan oleh rekan Bagus, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa di Your Community. Edisi hari ini Sobat Guntur, hari Minggu ya, di tanggal 27 September 2020. Wow, Sobat Guntur FM yang pengen banget untuk menjadi seorang model gitu ya, super model. Wah, ini sih satu kata atau satu frasa yang emang benar-benar keren banget di mata masyarakat ya. Dan Sobat Guntur FM, sekarang kita sudah kedatangan 3 orang narasumber yang sudah lama sekali berkecimpung di dunia permodelan ya. Oke, langsung aja kita sapa untuk yang pertama. Ini mah sudah hilir mudik, rasanya banyak sekali orang kenal ya kan. Bukan cuma di Singaraja aja, tapi juga Provinsi Bali. Ada Mbak Warik, selamat sore Mbak. Sore. Wah, cantik sekali ya, meskipun sudah usianya kayaknya udah tidak muda lagi. Tidak. Ya kan, tapi aura mudanya masih terpancar ya kan. Apa kabar hari ini Mbak Warik? Baik. Baik ya, oke. Next, di sebelahnya Mbak Warik ya, ini ada juga supermodel yang sudah warawiri juga ya kan. Ini kayaknya next generationnya Mbak Warik ya. Ada Gedira, hai. Halo. Oke, selamat sore Gedira. Sore, Kak Sore Tami. ya. Di sini kok kayaknya rada ini sih jaga image sih, perasaan kalau di belakang tuh rasanya cerewet banget sama Tami ya. Tapi nggak apa-apa, depan kamera sama belakang kamera harus ada perbedaan harus ya. profesional. It's called with pencitraan, yes. Oke, apa kabar Ge? Baik, Kak. Baik ya, oke. Next, terakhir ya, ini Tami baru perkenalan hari ini ya, tapi udah sering juga pastinya warawiri sampai dipercaya menjadi salah satu orang yang menjadi narasumber dalam acara kali ini. Ada Michelle ya, halo Michelle. Oke, apa kabar Michelle? Baik. Aduh, kalau ada di tengah-tengah mereka bertiga, ini minder nggak minder Sobat Guntur FM? Bodinya keren-keren banget ya kan? Definisi body goals kalau misalnya kita lihat ciwi-ciwi gitu kan, aduh ini body goals banget nih, keren-keren banget jalannya gitu ya. Oh, tidinya tuh kemana-mana tuh kelihatan harus bagus aja. Apa emang kayak gitu ya? Jadi seorang model ya, dilihat aja gitu kan? Karena udah kebiasaan kayak, oh model nih, mereka pasti keren-keren gitu kan? Gimana sih kesannya jadi model di masyarakat? Sebenarnya kalau model situ, kalau buat saya, karena saya terus terang aja model catwalk. Jadi istilahnya saya memang dulu ya masih muda ya, tapi itu sampai punya anak pertama umur 3 tahun, 4 tahun saya masih jalan di catwalk. Biasanya kalau kita model yang asli, yang memang maksudnya suka show, kita di show aja kelihatan glamor sebenarnya. Begitu kita turun dari catwalk, kita akan kembali lagi jadi diri kita sendiri. Ya mungkin contohnya Gedira ya, atau anak-anak yang lain. Mereka ini mungkin sekarang kelihatan seperti ini karena mereka memang dianggap ya public figure, jadi harus seperti inilah. Tapi mereka kembali lagi ke dunianya mereka sendiri, kembali lagi ke dalam maksudnya ke mereka masing-masing gitu. Tapi seiring waktu saya lihat kembali kalau mereka ini terus terang mereka di tempat saya dari mulai playgroup kalau nggak salah playgroup TK sampai sebesar ini mereka. Jadi saya tahu anak-anak yang memang saya bimbing dari kecil karena model itu orang hanya berpikir oh gampang cuma jalan ke sana ke sini. Jadi model itu nggak gampang. Jadi model itu harus dari hati. Kalau di hatinya nggak bagus keluarnya juga mereka aura mereka nggak akan keluar bagus, nggak akan cantik. Dan saya sudah sering lihat itu kalau saya jadi juri. Biasanya kalau saya jadi juri saya lihat anak ini bagus, cuma mungkin dia agak terlalu. Nah kalau yang terlalu itu kan jelek gitu loh Mbak. Iya, betul. Jadi kalau saya bilang
kalau model itu sama, itu profesi kita. Sama kayak kita ngantor atau gimana. Jadi sebaiknya kalau Anda jadi model, jadilah model memang istilahnya di waktu kalian sedang, kalau kantor kan ke kantor gitu, sedang. Tapi kalau di luar itu dan gabung dengan masyarakat lain, biasakanlah supaya nggak kelihatan, soalnya banyak yang gitu. Jadi kelihatan, mereka pengen kelihatan saya ini model, jadi kelihatan. Itu udah nggak bagus buat saya ya. Kalau buat saya, karena saya mungkin model jadul kali ya, karena model lama jadinya. Tapi anak-anak yang memang model aslinya dan mereka memang ada prestasi, sering ikut show, itulah justru dia kembali ke masyarakat tuh kembali biasa saja. Tapi orang tahu mereka pasti model. Hanya gitu loh. Iya, karena auranya terpancar ya. Iya, itu beda. Seperti yang dikatakan Mbak Wari itu semuanya dari hati sebenarnya ya. Itu kesan dari Mbak Wari, seorang model senior. Yang sekarang tuh udah ini ya Mbak ya, punya akademi juga ya, permodelan ya. Saya itu dulu kan di Denpasar, kembali ke sini tahun 99. Tahun 2000 itu saya mulai dari satu orang. Dulu saya ngajarnya senam sebenarnya, bukan model waktu di sini. Terus saya pikir itu tempat ada hari kosong, jadi saya mulai, karena Singaraja belum ada ini ya, belum ada modeling, orang awam nggak ngerti sama sekali soal model. Jadi saya berusaha membuka pikiran, wawasan, soalnya belum apa-apa model dipikir seperti apa, karena itu entertain ya, agak sedikit gimana, bajunya kok gitu, kok begini gitu. Jadi saya harus buka pikiran ibu-ibu, terutama orang tuanya, supaya model itu bukan hanya sekedar jalan, mempertontonkan badan atau bergaya, tapi dia juga harus smart, harus pintar. Kalau nanti dia show sama desainer, koreografernya nanti galak, mereka tidak hafal sama blocking yang dikasih, itu percuma. Kalau dia cantik tapi otaknya kosong, gitu kan. Nah, udah gitu mereka harus rendah hati. Biar tinggi-tinggi langit, tetap mereka harus merendahkan hati supaya kelihatan. Di mana-mana model kalau udah terlalu tinggi, nanti dia bakal jatuh ya, nggak enak jadinya. Kalau biar udah tinggi tapi mereka biasa aja, tetap. Jadi apa ya kesannya, auranya bagus lah gitu. Kalau saya ngomong dari tahun 2000. 2000, wah sudah lama sekali ya berarti ya. Kalau Gek Dira sendiri nih, gimana sih kesannya menjadi seorang model gitu kan? Mungkin bisa dikasih tahu ke Sobat Guntur yang kali aja diantara mereka juga sebenarnya pengen untuk jadi model ya. Tapi ada perasaan seperti takut, kemudian juga nggak pede gitu kan. Banyak nih di luaran sana yang sebenarnya pengen, cuman nggak pede atau takut gitu. Untuk kesan pertama kali sih ikut model itu emang dari ibu. Nah, awalnya itu emang buat genjot, ayolah ikut lomba aja gitu. Pengen gitu kan, kayak orang-orang gitu. Nah, berawal dari situlah kayak emang takut gitu. Kadang kalau misalkan nggak menang tuh nangis gitu kan. Biasa, itu hal biasa sih sebenarnya. Cuman selama kesini dari dulu sampai sekarang ngerti gitu artinya. Kita tuh harus memulai pengalaman yang baru juga kan gitu. Jadi kesannya tuh emang cukup benar-benar mengambil pengalaman yang banyak banget model ini. Baik dari apalagi netizen-netizen gitu, banyak yang cibir-cibir sana kemari gitu. Tapi di situ dia belajar gitu bahwa emang kita harus benar-benar belajar gitu dari nol sampai sekarang gitu. Kalau untuk belajar model itu nggak perlu takut gitu. Emang sih awalnya tuh banyak salah buat belajar gitu. Cuman dari situ tahu disinilah letak kesalahannya, kita lagi bangkit sampai pada sekarang bisa catwalk gitu. Merasakan nggak sih hal-hal yang juga dikatakan oleh Mbak Warik tadi ya, bahwa seorang model itu bukan cuma punya modal tampang gitu ya, kasarnya ya, bukan cuma harus cantik saja, bukan cuma harus memiliki body yang bagus saja, tapi juga otak harus berisi. Merasakan nggak sih, Ge? Iya, merasa banget. Kayak tadi dibilang sama Tante Wari, emang semenjak catwalk itu pasti ada kayak koreografi yang ngasih blocking kayak gitu. Nah, pernah suatu saat waktu show itu ada yang emang ngasih blocking, itu lumayan galak. Nah, jadi dari situ kayak emang harus
bisa gitu menyamakan situasi dan kondisi juga, dan akhirnya bisa. Kalau kita nangkep apa yang dibilang sama koreografernya, pasti kita bisa. Betul, harus men-challenge diri sendiri juga ya, menantang diri sendiri gitu kan. Oke, itu pengalaman dari Gaedira sendiri. Gimana nih dengan Michelle? Apakah punya pengalaman yang sama bersama Mbak Wari, kemudian juga Gaedira, atau mungkin ada pengalaman yang berbeda mengenai seorang model? Iya sih, misal juga sama dari kecil itu disuruh kan, ayolah coba jadi model gitu. Soalnya mama tuh pengen kan, dari dulu tuh pengen punya anak model gitu. Terus akhirnya udah model. Katanya ingat sih waktu itu diceritain katanya Michelle tuh nangis-nangis gitu pas model. Terus akhirnya keterusan kan sampai sekarang dari kecil. Terus akhirnya ya udah suka gitu di dunia model ini. Cuma kadang ya gitu kan, suka di lain waktu pas misal jadi diri sendiri gitu lah di luar itu, di luar model. Kadang kayak gimana ya, suka orang-orang tuh masa sih model kayak gini gitu. Cuma ya udah bisa di sana tuh belajar buat orang-orang gitu yang maksudnya bisa ngatain lah gitu. Ya belajar tuh ya udah sabar. Jadi jadi diri sendiri gitu. Terus ya udah kalau jadi kalau misalnya pengen model, ya udah model aja, lurus aja gitu, jangan ngeliatin ke belakang atau apa gitu. Ya sih, terus juga kalau misalnya tentang model harus smart, iya. Karena pengalaman gitu lah juga. Jadi model tuh ya harus smart, nggak cuma good looking aja. Iya betul ya, kayaknya semua profesi itu memang tidak bisa mengandalkan satu sisi saja ya, memang harus mengandalkan sisi A, sisi B, sisi C gitu kan, dan ada nilai plus lainnya di belakang itu. Tapi Tami pengen banget deh tahu pengalaman kalian ya, kenapa sih sampai memutuskan oke, aku benar-benar akan menjadi model profesional gitu. Terjun pengalaman kalian dari awal, mungkin bisa diceritain, entah itu dari kecil mungkin sebenarnya nggak pengen jadi model, hanya disuruh mama aja, kemudian akhirnya ya udah deh bener-bener pure di sini gitu. Terutama Mbak Warik nih, yang model senior tuh kalau sekarang kayaknya ini ya Mbak, model itu udah banyak ya yang berdatangan, maksudnya sudah banyak model yang dikenal gitu kan, oh ini. Tapi kalau dulu kita susah banget cari figur model, apalagi di Singaraja gitu kan. Tapi Mbak Wari dari dulu sampai sekarang tetap eksis nih. Gimana sih? Kalau saya memang anak Singaraja sebenarnya ya. Dari dulu. Tapi terus ya. Cuma saya tuh dulu begini, karena dulu saya kepengen sekolah desainer. Dulu ya namanya orang tua zaman dulu anaknya kepengen sarjana. Kalau desainer itu kayaknya belum masuk ke pikiran mereka. Tapi terus akhirnya saya sempat di Susan Budiarjo di Cikini. Tapi sebelum itu saya sempat di Denpasar, di Undiknas. Nah dari situlah saya ikut model benar-benar. Karena dulu sebenarnya waktu SMA, mama kan punya, orang tua saya punya tenun ikat. Dulu kita biasanya ikutnya di PKB aja. Jadi saya jadi model-modelan sama mama. Nah setelah mahasiswa ke Undiknas, baru saya masuk. Di sana ada MA, ada Montana. Kalau buat saya yang justru membuat saya bisa punya sekolah modeling di sini, itu mentor saya di tempat Montana, di tempatnya Mbak Ari Agung. Karena dari sana saya belajar banyak bagaimana caranya untuk mengajar model yang baik, yang bagus. Karena mengajar itu lebih sulit ketimbang jadi model sendiri. Banyak model yang bisa bagus, tapi belum tentu bisa ngajar. Itu masalahnya. Karena kita bikin anak yang belum bisa sama sekali untuk bisa jalan lurus satu garis. Yang jalannya kayak ular tuh bisa harus satu garis. Nah itu lebih sulit, apalagi anak-anak kecil. Akhirnya saya di sana terus ikut dari Jakarta kembali, udah nikah, terus sampai udah nikah pun saya masih terus eksis, udah gitu terus karena saya harus pulang ke Singaraja. Di Singaraja ini udah saya lihat belum ada sama sekali. Akhirnya saya buka. Orang Singaraja itu bagus-bagus soalnya buat saya. Kalau saya berani ngaduin anak-anak saya dibawa ke Denpasar, sebenarnya mereka lebih bagus. Cuma yang namanya kita kadang-kadang orang dari sini ya. Nah, itu model-model saya
Kalau boleh ditanya yang di sini aja prestasi mereka segudang kok sampai ke Jakarta mereka gurunya gini-gini aja, segini-gini aja gurunya, muridnya udah terbang kemana-mana itu, dan itu buat saya bangga. Saya juga punya model, boleh saya sebutin namanya? Silakan. Nah, itu namanya Mbak Harum Candan. Dia kerja di BCA sekarang. Saya kan ngajarnya di sebelah BCA, dia di BCA. Itu sekarang dia sampai bisa juga ngajar, punya murid. Jadi kita juga kadang kerjasama, kalau dia punya acara, saya yang jadi jurinya. Kalau saya punya acara, dia jadi juri. BCA punya acara, saya jadi juri gitu jadinya. Ada lagi model saya tiba-tiba datang bawa anak saya yang lupa. Dia bilang, ini anak saya Mbak Wari. Saya tanya, ini siapa? Saya lah modelnya Mbak Wari dulu. Aduh maaf, saya lupa. Mungkin udah lama gitu ya jadinya. Tapi buat saya model itu hobi soalnya. Bikin orang pinter, otomatis itu soalnya kalau mereka masuk ke model, otomatis mereka akan seperti ini loh, maksudnya yang tadinya nggak ngerti dandan, otomatis pasti dia tanpa disuruh pun auranya tuh jadi begini gitu loh. Kayaknya saya kemarin dulu kepengennya berhenti, tapi ya anak-anak bilang jangan karena itu hobi soalnya. Kasihan Singaraja juga nanti. Iya betul, kehilangan sosok supermodel ya kan. Bener ya, satu quote yang benar-benar membuat saya terketuk adalah ketika menjadi seorang model gitu ya, jalan gampang gitu kan, tapi mengajar orang untuk menjadi model juga itu yang susah ya Mbak Wari. Iya, karena yang kita ajar tuh bukan jalannya aja, betul, tapi di dalamnya juga. Gimana anak-anak kalau sudah prestasi mereka nggak boleh sombong, karena itu menunjang. Segimanapun cantik anak itu, kalau sudah di dalamnya udah terlalu sombong dan lain-lain, itu auranya udah nggak bagus banget soalnya. Betul. Mentor yang sesungguhnya ya, bukan cuma mengajarkan di luar saja gitu kan, tapi juga di dalam. Itu diajarin semuanya ya Mbak Warik ya. Oke, kalau Gedira dan Michelle nih, Michelle dulu deh. Gimana sih pengalamannya sampai benar-benar pertama kali memutuskan untuk aku akan menjadi model profesional gitu. Bisa dibagi ke Sobat Guntur. Ya Michelle kan ya karena pertamanya juga dipaksa sama mama, terus akhirnya ya udahlah dia model, coba dulu kan. Akhirnya dicoba, habis itu diikuti lomba, les juga model, terus yaudah gitu seru kan, soalnya ya enak juga gitu. Terus yaudah deh sampai sekarang gitu. Akhirnya ditekunin ya. Boleh tahu umur berapa sih benar-benar memutuskan untuk menjadi model? Dari TK sih. TK itu tapi rasanya kayaknya belum belum benar-benar yakin gitu kan untuk menjadi model. Mungkin hanya sekedar ya ikut aja deh dulu. Tapi pasti ada satu momen atau satu titik di mana Michelle tuh udah aku mau jadi model profesional. Di usia berapa sih? Ingat nggak? Itu waktu kelas 1 SD ya. 1 SD? 7 tahun. Wah keren ya, di umur belia gitu ya bisa dikatakan, tapi sudah meyakini aku mau menjadi model profesional. Saking yakinnya ya untuk menjadi seorang model. Kalau Gedira gimana? Kalau lagi kembali sama yang tadi, emang berawal sih dari ibu. Tapi sebenarnya G itu lebih ke nyanyi awalnya. Ya selingan gitulah kan, awalnya tuh buat mau jadi model. Nah, lama-kelamaan pada suatu event itu dimana G ngerasa emang bener-bener wah ini harus dilanjut nih model, jadi model gitu. Itu waktu ada event jadi Putri Bunga waktu di Gedung Kesenian. Itu memang benar-benar momen yang membuat G tuh bener-bener wah ini bagus banget nih jadi model gitu. Soal waktu itu udah pemilihan Putri Bunga itu kan, itu gimana ya, kayak mikir Bu, kayaknya nggak dapet deh Bu, udah mau nangis gitu karena udah juara 1. Awalnya nggak tahu kalau itu emang ada Putri Bunganya gitu, sesi yang emang benar-benar the winner Putri Bunganya gitu. Terus ibu bilang ya udah nggak apa-apa gitu, besok kita coba lagi gitu. Ya udah gitu. Tiba-tiba MC-nya bilang juara Putri Bunga gitu. Loh, ada Putri Bunga juga ternyata juaranya gitu. Itu udah kayak mikir, dapat nggak ya, dapat. Ternyata dapat tuh benar-benar emang momen yang
nggak bisa diungkapkan, udah nangis kayak campur bahagia gitu sama ibu. Dari situlah kayak mulai, ya udah yuk mulai dah jadi model. Sampai sekarang Dutanda ke Jakarta pernah emang runner up 1 itu dapat grand finalnya di Bali. Memang kebetulan itu udah ngerasa ya udah gak bisa sampai sini gitu, udah bersyukur banget gitu. Walaupun emang nyanyinya emang kadang, tapi gak biasanya juga nge-cover lagu kayak gitu. Tapi gak di selingan itu juga jadi model gitu. Jadi memang ada momen-momen tertentu ya yang membuat yakin untuk menjadi model profesional. Tapi boleh tahu nggak sih prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh model-model kece ini? Kalau kata Mbak Warik tadi, gurunya sih segini-segini aja Mbak Tami. Tapi murid-muridnya nih yang keren-keren gitu ya Mbak Warik ya. Pengen dong tahu prestasi-prestasi kalian biar dikata Sobat Gunter yang di rumah juga pada termotivasi ya kan untuk menjadi seseorang yang emang benar-benar berguna. Siapa yang mau memulai duluan? Boleh G dulu. Kalau G itu lupa ya kalau dari zaman dahulu itu, tapi kurang lebih 40 piala dulu. Kalau ditambah sekarang itu jadinya 50. Itu pun prestasinya itu Dutanda, Jegek Bagus, lalu yang ke Jakarta itu, terus evening gown kayak gitu-gitu sih. Lebih ke situ. Yang satu penghargaan yang sampai saat ini nggak bisa dilupakan gitu kan. Maksudnya kayak pasti punya satu penghargaan yang membuat diri menjadi bangga banget nih jadi seorang kayak Dira bisa memperoleh penghargaan ini. Penghargaan apa sih? Disebutin dong satu aja. Sebenarnya yang emang dulu pengen cari itu Jegek Bagus. Jegek Bagus. Ya. Buleleng ya. Jegek Bagus Buleleng. Dan yang kedua itu Dutanda. Nah, itu Denpasar kan? Iya, Dutanda Denpasar. Okay. Dutanda Kota Denpasar. Dan selanjutnya itu sebenarnya yang di Jakarta itu awalnya itu memang ada event 2, ada Smart Model Look sama Indonesia Model at Hand. Okay. Nah, yang event pertama yang Indonesia Model at Hand itu waktu itu emang benar-benar mungkin karena yang tadi lagi Tante Warik bilang, kalau kita bawa moodnya tuh nggak bagus, pasti di atas tuh nggak bagus juga. Iya, betul. Nah, pada waktu itu emang moodnya emang bener lagi nggak bagus banget. Jadi nggak menang juga, dan itu saingannya lumayan banyak banget. Dan yang Smart Model Look inilah kayak kesempatan buat dapat runner up 1. Walaupun emang nggak the winner, tapi itu benar-benar udah di atas panggung kayak mau diberikan mahkota itu emang benar-benar udah membuat kayak seneng aja gitu, suka gitu. Ya, sampai situ sih. Oke, itu 2 prestasi yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang ya. Gimana dengan Michelle nih? Pasti juga punya banyak prestasi dong. Bisa disebutin kali ya? Ya, jadi prestasi Michelle tuh di Indonesia Model Hunt, Smart Model Look, terus di Nusantara Got Talent, terus juga pernah waktu itu lomba di Singapura, terus lomba-lomba di Denpasar juga, terus sama ya sekitaran Singaraja juga sih. Wow, sudah sampai Singapura ya? Iya. Ini udah go to internasional ya, bukan go to nasional lagi. Boleh diceritain nggak sih pengalaman membawa nama Singaraja pastinya ya ke Singapura gitu kan, negeri nan jauh di sana. Kita nggak tahu nih kira-kira saingannya seperti apa. Kemudian juga mereka model-modelnya di sana gimana gitu kan. Tapi Michelle sudah berhasil menembus permodelan Singapura. Gimana sih perasaannya, pengalamannya? Itu senang banget sih ya, kan kayak nggak nyangka Singapura gitu lomba gitu. Akhirnya ya udah di Singapura lomba itu kebetulan misal waktu itu dapetnya juara 2 sama juara 1. Dan itu tuh kayak bangga banget gitu loh. Bisa di Singapura terus dapet juara 2 sama juara 1. Kayaknya sih. Oke, membawa nama Buleleng ya pastinya ya, Singaraja ya, kota kecil sebenarnya kan, bahkan bioskop aja nggak ada gitu kan, tapi bisa sampai menuju kancah wah internasional, bangga sekali ya pastinya ya.
Oke deh Mbak Mari, Dira dan juga Michelle, sebentar lagi kita akan kembali berbincang-bincang. Tapi Sobat Guntur FM, nggak terasa 30 menit sudah kita berbincang di Your Community edisi hari ini Sobat Guntur. Sebentar lagi kita akan kembali, dan untuk Sobat Guntur yang ingin bergabung di 23455, pastinya kalau punya pertanyaan atau misalnya mau diskusi barengan sama kita di sini bisa ya. Jangan lupa passwordnya pasti Guntur pasti beda. Tapi setelah beberapa iklan yang akan lewat berikut ini, silakan rekan Bagus.